Di sini kami akan memaparkan penelitian yang telah kami kerjakan dengan judul meningkatkan brand awareness melalui strategi promosi endorse celebrity terhadap buying decision pada produk lokal 3 second. Next. Berikut anggota-anggota kami. Yang pertama ada Arya Subarjah, Dayolik, Muhammad Anjar, dan Muhammad Rafki. Yang pertama ada latar belakang. Produk lokal saat ini telah menjadi perhatian pemerintah. Presiden Jokowi berulang kali menegaskan untuk mendukung produk lokal. Seperti dikutip dalam CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membeli produk lokal daripada produk impor. Meskipun harga yang dijual lebih mahal, salah satu produk lokal yang mencuri minat masyarakat yaitu produk pakaian. Pakaian lokal mulai menjadi pilihan masyarakat untuk digunakan sehari-hari. Kualitas dan modelnya sudah mampu bersaing dengan brand luar negeri. Dalam upaya meningkatkan minat masyarakat terhadap brand lokal ini, tentu butuh strategi brand building yang tepat, perubahan marketing behavior dan consumer behavior sebagai dampak dari perkembangan teknologi menjadi acuan penting bagi semua bisnis dalam membangun brand merek. Next guys. Pemasaran melalui platform digital benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh para bisnis tak terkecuali brand lokal dalam rangka meningkatkan penjualan maupun brand awareness. Sejalan dengan karakteristik marketing 4.0, para pelaku bisnis membangun engagement dengan cara membuat konten-konten yang menarik dan unik, serta menjaga interaksi dengan calon konsumen melalui komunikasi yang intens di platform dan marketplace maupun dengan teknik unique selling proposition masing-masing. Salah satu cara perusahaan untuk memprioritaskan serta meningkatkan brand awareness dari produknya dengan menggunakan selebriti sebagai brand endorse dari perusahaan atau merek tersebut. Next. Rumusan masalah. Apakah celebrity endorse berpengaruh terhadap brand awareness? Yang kedua, berapa besar pengaruh celebrity endorse terhadap brand awareness? Yang ketiga, apakah strategi promosi celebrity endorse berpengaruh pada brand awareness pada produk lokal 3 second? Next. Landasan teori. Brand awareness. Menurut Duryanto, 2004, brand awareness adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat merek suatu produk berbeda tergantung tingkat komunikasi merek atau persepsi konsumen terhadap merek produk yang ditawarkan. Berikut adalah tingkatan brand awareness yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada unaware of brand, brand recognition, brand recall, top of mind. Next. Endorse. Pemakaian selebriti dalam sebuah iklan yang dilakukan oleh pemasar menurut Sumarwan 2004, pembelian produk dan jasa serta pemilihan merek para selebriti bisa memiliki pengaruh kuat kepada konsumen. Selebriti bisa menjadi alat pemasaran suatu produk yang sangat penting. Daya tariknya yang luar biasa memiliki penggemar yang banyak bisa menjadi hal yang tidak dimiliki orang lain. Selebriti memiliki inner beauty, karisma, dan kredibilitas. Next. Brand endorsement. Tiga, berpendapat bahwa celebrity endorse adalah menggunakan artis sebagai bintang iklan di semua jenis media, termasuk media cetak, media sosial, dan televisi. Selain itu, seperti digunakan karena ciri-ciri terkenal mereka, seperti karisma, keberanian, talenta, keanggunan, kekuatan, dan daya tarik seksual, yang biasanya merupakan ciri yang diinginkan oleh merek yang mereka promosikan. Next. Macam-macam celebrity endorsement. Yang pertama ada tokoh, aktor, penghibur atau atlet yang dikenal masyarakat karena prestasinya di bidang yang berbeda dari kategori produk yang didukung, disebut celebrity endorsement.
Kedua, orang terkenal yang mempromosikan produk atau jasa tertentu oleh perusahaan dikenal sebagai orang biasa. Untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan, promosi dengan jenis endorse ini biasanya digunakan X. Peran selebriti endorse. Terdapat beberapa peran selebriti endorse, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada expert, yang kedua prominence, yang ketiga selebriti, yang keempat testimonial, yang kelima terestrial, yang enam clientele, yang ketujuh leader, yang terakhir fit. Tujuan selebriti endorsement. Selebriti yang mengendorse produk dapat memainkan beberapa peran penting dalam strategi pemasaran. Oleh karena itu, tujuan selebriti yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran merek. Keterlibatan selebriti dapat membantu meningkatkan kesadaran merek karena penggemar selebriti tersebut cenderung tertarik pada produk yang mereka dukung. Yang kedua, memperkuat citra merek. Kredibilitas dan popularitas selebriti dapat merancang citra positif untuk merek. Asosiasi dengan selebriti yang memiliki nilai-nilai atau karakteristik tertentu dapat mempengaruhi perspektif pelanggan terhadap produk. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik produk. Keberadaan selebriti dalam kampanye pemasaran dapat meningkatkan daya tarik produk. Konsumen mungkin lebih cenderung membeli produk yang dihubungkan dengan figur terkenal yang diidolakan. Buying decision. Helga Drummond, keputusan pembeli adalah menemukan semua opsi yang mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut dan menilai secara objektif dan sistematis pilihan-pilihan tersebut serta sasaran-sasarannya yang ditetapkan keuntungan serta kerugiannya masing-masing. Indikator keputusan pembelian. Terdapat beberapa indikator keputusan pembelian. Yang pertama yaitu keterjangkauan, di mana harga yang ditetapkan oleh bisnis, maka akan mempengaruhi keputusan pembelian dikarenakan harga yang terjangkau. Yang kedua, kesesuaian harga dan harga yang sesuai dengan kualitas produk dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan konsumen. Yang ketiga ada citra merek brand, yaitu di image sangat berfungsi untuk memperkuat positioning dari misi bisnis yang ingin bisnis dan ini dihadirkan akan menjadi dasar mengapa orang harus lewat produk. Lalu ada dimensi keputusan. 2020 terdapat 5 keputusan, yaitu masalah mengenai apa yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi pelanggan apa yang diinginkan kebutuhan. Yang lain alternatif, konsumen mengevaluasi opsi dalam menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, beli, konsumen sudah menentukan pembeli. Ya sumut di budak. Indikator keputusan pembelian. Terdapat beberapa indikator keputusan pembelian. Yang pertama, keterjangkauan harga, di mana konsumen dapat menjangkau harga yang ditetapkan oleh bisnis, maka akan mempengaruhi keputusan pembelian dikarenakan harga yang terjangkau. Yang kedua, kesesuaian antara harga dan kualitas produk, yaitu harga yang sesuai dengan kualitas produk dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga ada citra merek brand image, yaitu di mana brand image sangat berfungsi untuk memperkuat positioning dan misi bisnis yang dicapai. Tujuan bisnis dan mengapa bisnis ini dihadirkan akan menjadi dasar mengapa orang harus tertarik dengan merek bisnis lewat produk yang ditawarkan. Lalu ada dimensi keputusan pembelian. Menurut Hasbullah 2020, terdapat 5 proses keputusan pembelian, yaitu yang pertama, pengenalan masalah. Proses konsumen mengenali apa saja kebutuhan dalam keadaan yang diinginkan. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang pelanggan akan mencari informasi tentang apa yang akan dijadikan kebutuhan mereka. Yang ketiga, penilaian alternatif. Konsumen mengevaluasi berbagai opsi dalam menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, keputusan pembeli.
konsumen sudah mantap untuk menentukan keputusan pembelian apakah membeli atau tidak. Yang kelima, setelah pembeli, konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah membeli berdasarkan kepuasan yang mereka rasakan. Lalu ada kerangka berpikir. Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat menjadi landasan dalam penelitian ini, yang pada akhirnya dapat diketahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi konsumen dalam mengambil suatu keputusan pembelian. Model tersebut terdiri dari dua variabel independen, diantaranya brand awareness dan celebrity endorse, serta satu variabel dependent, yaitu buying decision. Lalu ada hipotesis. Hipotesis merupakan solusi temporer untuk rumusan masalah penelitian yang disampaikan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sugiono 2014. Yang baru diberikan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, karena mereka didasarkan pada teori yang relevan. Yang pertama, brand awareness dan celebrity endorse terhadap buying decision. Lalu yang kedua, hubungan brand awareness terhadap buying decision. Yang ketiga, hubungan celebrity endorse terhadap buying decision. Strategi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan penelitian kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur secara jelas panjang proses pembuatan desain penelitian. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada populasi, sampel, dan teknik sampling. Lalu yang kedua ada teknik pengumpulan data. Yang ketiga ada instrumen penelitian. Dan yang keempat ada analisis data hasil penelitian kuantitatif. Baik, kemudian ada data hasil penelitian, di mana di sini ada 70 responden, di mana dengan ada laki-laki dengan 57 responden dan perempuan 13 responden dengan persentase laki-laki 81% dan perempuan 18,6%. Next. Nah, kemudian di sini ada kategori responden berdasarkan umur, di mana dari 16 tahun ke bawah ada 0, 16 tahun sampai 25, 70, sedangkan 26 sampai 35, 0, seterusnya. Next. Kemudian di sini ada pekerjaan responden yang terdiri dari pelajar atau mahasiswa, PNS, swasta, dan lainnya, di mana didapatkan di sini jumlah responden paling banyak dari pelajar dan mahasiswa. Next. Kemudian di sini ada data hasil penelitian, di mana didapatkan jawaban responden mengenai variabel awareness dengan jumlah rata-rata 4,18 dan dalam kategori baik. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel brand awareness diterima untuk 3 indikatornya. Next. Kemudian di sini ada data variabel tanggapan responden mengenai buying decision, di mana dari tabel ini diketahui bahwa jawaban responden mengenai variabel buying decision dengan jumlah rata-rata sebesar 4,21 dan dalam kategori sangat baik. Next. Next. Kemudian di sini ada uji validitas, di mana dari tabel di sini di atas hasil uji validitas dapat dilihat bahwa semua indikator yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan yang memiliki koreksi koefisien yang lebih besar dibandingkan dengan RTBL sebesar 0,239. Itu bisa dikatakan R hitung lebih besar daripada RTBL
sehingga semua indikator yang ada di dalam penelitian ini adalah valid. Next. Kemudian di sini ada hasil uji reliabilitas, di mana dalam pengujian reliabilitas dapat menggunakan rumus Cronbet-Alpha instrumen yang memiliki nilai alfa lebih besar dari 0,60. Di label pengujian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan alat bantu berupa program SPS. Hasil uji reliabilitas yang diperoleh dapat dilihat next is. Pada hasil ini didapatkan bahwa nilai tersebut merupakan nilai reliabilitas tes. Tampak bahwa nilai Cronbet-Alpha lebih besar dari 0,6. Nah, dapat dikatakan kuesioner ini sudah reliable. Next. Selanjutnya ada data penelitian hasil penelitian dari hasil uji normalitas. Probabilitas tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Next. Selanjutnya hasil uji multikoliniaritas. Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai VIF variabel X1 dan X2 adalah 1,1 dan nilai tolerance value-nya 0,763. Maka data tersebut tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas. Lanjut. Nah, dilihat dari persebaran titik ini bisa dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Next. Selanjutnya ada analisis linear berganda. Berdasarkan tabel yang analisis regresi linear merupakan konstanta atau keadaan saat variabel buying decision belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel brand awareness dan variabel celebrity endorse. Jika variabel independen ada, maka variabel buying mengalami perubahan koefisien regresi X1 sebesar 0,477, menunjukkan bahwa variabel brand awareness mempunyai pengaruh yang positif terhadap buying decision, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel brand awareness maka akan mempengaruhi buying decision sebesar 0,477, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Koefisien regresi X2 sebesar 0,125 menunjukkan bahwa variabel celebrity endorse mempunyai pengaruh yang positif terhadap buying decision. Berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel celebrity endorse akan mempengaruhi buying decision sebesar 0,125 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya itu ada di sebelahnya model summary. Berdasarkan tabel ini dipengaruhi nilai R koefisien R square sebesar 0,299 atau 29,9%. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel brand awareness terhadap buying decision sebesar 29%. Selanjutnya di sini ada pengujian hipotesis. Yang pertama uji T.
Hasil dalam uji penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, uji hipotesis 1, celebrity endorse terhadap brand awareness. Pengujian pengaruh celebrity endorse terhadap brand awareness menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,5 dan terhitung sebesar Selanjutnya, ada pengujian hipotesis. Hasil uji T dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yaitu celebrity endorse terhadap brand awareness. Pengujian pengaruh celebrity endorse terhadap brand awareness menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,5 dan terhitung sebesar 4,119 lebih besar dari T-table sebesar 1,995, maka H diterima. Hal ini menunjukkan bahwa H1 dalam penelitian ini diterima, yang artinya variabel celebrity endorse mempunyai pengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand awareness. Yang hipotesis kedua yaitu celebrity endorse terhadap buying decision. Pengujian pengaruh celebrity endorse terhadap buying decision menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,335 yang lebih besar dari terhitung sebesar 0,970, lebih kecil dari T-table sebesar 1,995, maka H tidak diterima, namun pengaruhnya positif. Selanjutnya uji F ANOVA. Diketahui hasil dari tabel di atas ini, perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F sebesar 15,292 dengan tingkat signifikansi 0,001. Jika dilihat dari nilai signifikansi tersebut diperoleh nilai signifikansi dari 0,00. Hal ini berarti bahwa model regresi layak digunakan untuk peramalan. Selanjutnya ada koefisien determinan R2. Berdasarkan tabel di atas, dipengaruhi koefisien R square sebesar 0,29 atau 29%. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel brand awareness terhadap buying decision sebesar 29%. Nah, di sini ada pembahasan. Yang pertama, celebrity endorse terhadap brand awareness. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel celebrity endorse memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand awareness. Penelitian ini menekankan bahwa penggunaan selebriti sebagai endorser sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran merek produk lokal yang secara tidak langsung juga dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Temuan ini memberikan bahwa luasan strategis bagi merek lokal dalam memilih dan menggunakan selebriti sebagai bagian dari kampanye pemasaran mereka untuk menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi perilaku pembelian. Meskipun hasilnya signifikan, penelitian ini memiliki batasan yang menunjukkan pembelian. Selanjutnya, celebrity endorse terhadap buying decision. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel celebrity endorse terhadap buying decision memiliki signifikansi yang lebih besar dari terhitung, maka hasilnya ditolak, tapi pengaruhnya positif.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.